Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ibuku yang telah lama menjanda dan tidak pernah lagi merasakan kehangatan pria. Dia tega menggoda suamiku sendiri. Aku tidak menyangka mereka tega mengkhianatiku. Sampai ibuku berbadan dua. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah ini awalnya adalah perwujudan dari semua impian kecilku. Sebuah bangunan minimalis dengan halaman depan yang ditumbuhi bunga-bunga krisan, tempat di mana aku, Sinta, membayangkan masa tua yang damai bersama Mas Danu. Kami baru berjalan 3 tahun dalam bahtera pernikahan ini. Mas Danu adalah sosok suami yang tenang, pekerja keras, dan hampir tidak pernah meninggikan suaranya di depanku. Bagiku, dia adalah pelabuhan terakhir yang paling aman. Namun, ketenangan itu perlahan mulai bergeser ketika ibu datang untuk tinggal bersama kami. Ibuku adalah seorang wanita parubaya yang masih menyisakan kecantikan masa mudanya. Beliau telah menjanda selama hampir 15 tahun, sejak ayah berpulang akibat sakit keras. Sepanjang belasan tahun itu, ibu membesarkanku seorang diri dengan segala keterbatasan. Aku tahu persis bagaimana sepinya hidup ibu. Beliau mengubur seluruh ego dan keinginannya sebagai seorang wanita demi memastikan aku tumbuh dengan baik. Tidak pernah sekalipun aku melihat ibu dekat dengan pria lain. Bagiku, ibu adalah sosok suci yang pengorbanannya tidak akan pernah bisa kubalas. Sinta, apa tidak apa-apa kalau ibu menumpang di sini sementara waktu? Rumah ibu di kampung rasanya terlalu sepi. Nak, ibu sering mendadak cemas kalau malam tiba, ujar ibu malam itu, 6 bulan yang lalu, saat kami duduk di ruang tengah. Tatapan matanya yang sayu membuat hatiku langsung terenyuh. Sebagai anak tunggal, tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku memandang Mas Danu, meminta persetujuannya lewat tatapan mata. Mas Danu tersenyum tipis, menggenggam tanganku, lalu mengangguk hangat kepada ibu. Tentu saja boleh, Bu. Rumah ini juga rumah ibu. Tinggallah di sini selama yang ibu mau, jawab Mas Danu begitu sopan. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami yang begitu berbakti pada mertuanya. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa keputusan malam itu adalah awal dari runtuhnya duniaku. Minggu-minggu pertama berjalan dengan sangat normal. Kehadiran ibu membuat rumah kami menjadi lebih hidup. Ibu sering membantuku memasak di dapur dan menyiapkan keperluan Mas Danu sebelum berangkat kerja. Aku merasa sangat bahagia melihat keakraban yang terjalin antara suami dan ibuku. Namun, entah sejak kapan, atmosfer di dalam rumah ini mulai berubah secara perlahan. Aku mulai menyadari perubahan kecil pada penampilan ibu. Beliau yang biasanya gemar mengenakan daster longgar dan kain jarik khas orang tua di rumah, perlahan-lahan mulai beralih menggunakan pakaian yang lebih modis. Ibu juga mulai sering bersolek, menyemprotkan parfum beraroma manis yang cukup menyengat, bahkan di hari biasa saat kami tidak berniat pergi kemanapun. Awalnya, aku berpikir positif. Aku mengira ibu mungkin sedang mencoba menghibur diri dan menikmati masa tuanya agar tidak larut dalam kesepian. Aku bahkan sempat memuji penampilannya. Ibu kelihatan segar sekali hari ini, kataku suatu sore. Ibu hanya tersenyum simpul, sebuah senyuman yang kini baru kusadari menyimpan makna lain yang sangat kelam. Hal yang paling membuat hatiku mulai terusik adalah bagaimana ibu bersikap di depan Mas Danu. Setiap kali Mas Danu pulang kerja, ibu seringkali menjadi orang pertama yang membukakan pintu, mendahuluiku yang mungkin sedang sibuk di dapur atau di kamar mandi. Ibu akan menyambut Mas Danu dengan senyuman paling manis, menawarkan minuman hangat, dan mengajak Mas Danu mengobrol di ruang tamu. Ada suatu sore yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Saat itu aku baru saja selesai menyetrika pakaian di kamar belakang. Ketika aku berjalan menuju ruang depan, aku melihat Mas Danu sedang duduk di sofa, tampak kelelahan setelah seharian bekerja. Di sampingnya, ibu duduk teramat dekat. Jarak yang menurutku sudah melewati batas kewajaran antara seorang mertua wanita dan menantu laki-lakinya. Ibu sedang tertawa kecil sambil jemari tangannya dengan ringis menyentuh pundak Mas Danu,
berpura-pura membersihkan sehelai rambut yang menempel di kemeja suamiku. Gerakan tangan ibu begitu lambat, penuh dengan kelembutan yang tidak biasa. Sementara Mas Danu hanya diam, tidak menjauh, meskipun wajahnya tampak sedikit canggung. Langkah kakiku terhenti di ambang pintu penghubung. Dadaku mendadak terasa sesak oleh sebuah perasaan asing yang amat menyakitkan, cemburu dan curiga. Namun, sedetik kemudian aku menggelengkan kepala keras-keras, mengusir pikiran buruk itu. Astagfirullah, Sinta. Kenapa kamu bisa berpikiran kotor tentang ibumu sendiri? Beliau itu ibumu, wanita yang melahirkanmu. Tidak mungkin beliau punya niat buruk. Bisik hatiku mencoba menenangkan diri. Malam itu, aku mencoba membicarakan perasaanku pada Mas Danu saat kami sudah berada di dalam kamar. Aku menyampaikannya dengan sangat hati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Mas, aku perhatikan. Akhir-akhir ini ibu sering sekali mengajakmu mengobrol ya? Tanyaku sambil melipat selimut. Mas Danu yang sedang memainkan ponselnya menoleh. Ekspresi wajahnya tampak datar namun ada sedikit keterkejutan di matanya yang menyala sekilas. Oh, iya. Ibu mungkin merasa kesepian. Sin. Beliau banyak bercerita tentang masa mudanya dan betapa beratnya hidup sendiri di kampung. Mas hanya mencoba menjadi pendengar yang baik. Kasihan ibu. Jawabnya dengan nada suara yang sangat tenang, terdengar begitu tulus. Mendengar jawaban itu, rasa bersalah langsung menyergapku. Aku merasa menjadi anak yang durhaka karena sempat meragukan ketulusan ibuku dan kebaikan suamiku. Aku memeluk Mas Danu dari belakang, menyandarkan kepalaku di punggungnya yang tegap. Terima kasih ya, Mas, sudah mau peduli dan menyayangi ibu seperti ibumu sendiri, bisikku. Mas Danu hanya menepuk pelan tanganku yang melingkar di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik ketenangan wajah suamiku dan di balik senyuman manis ibuku, sebuah pengkhianatan yang paling keji sedang dirajut dengan sangat rapi. Ibu, yang selama belasan tahun hidup dalam kesendirian dan kekosongan tanpa kehangatan seorang pria, rupanya telah membiarkan rasa sepi itu berubah menjadi sebuah obsesi yang kelam. Beliau tidak lagi melihat Mas Danu sebagai menantunya, melainkan sebagai sosok pria yang bisa mengisi kehampaan hatinya. Dan suamiku, pria yang amat kupercayai, perlahan-lahan mulai goyah dan membuka pintu bagi godaan tersebut. Semua rahasia gelap itu tersimpan rapat di dalam rumah ini, menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan seluruh hidupku berkeping-keping. Sampai pada suatu hari, sebuah kenyataan pahit medis memaksa topeng mereka terbuka. Melahirkan badai yang bahkan tidak pernah sanggup kubayangkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Bulan-bulan berikutnya berjalan dengan ketegangan yang samar, seolah ada benang tak kasat mata yang perlahan-lahan menjerat leherku. Aku mencoba sekuat tenaga untuk kembali menjadi Sinta yang dulu, seorang istri yang patuh dan anak yang berbakti. Namun, keharmonisan yang tampak di permukaan rumah ini rasanya kian hari kian hambar, digantikan oleh keheningan yang mencekam setiap kali kami bertiga berkumpul di satu ruangan. Aku mulai menyadari perubahan sikap Mas Danu yang paling mendasar. Pria yang dulunya selalu mencari keberadaanku setiap kali melangkah masuk ke dalam rumah, kini tampak menjaga jarak. Jarak yang sangat halus, namun terasa amat dingin. Jika biasanya kami menghabiskan malam dengan saling bercerita tentang pekerjaan atau rencana masa depan kami, kini Mas Danu lebih sering menghabiskan waktu di ruang tengah dengan dalih menyelesaikan sisa pekerjaan kantor. Di sana, di bawah remang lampu gantung, selalu ada ibu yang setia menemani. Ibu akan duduk di sudut sofa yang lain, merajut atau sekadar menonton televisi dengan volume yang dikecilkan, menciptakan sebuah kebersamaan yang sunyi namun intens di antara mereka berdua. Mas, ini sudah hampir larut malam. Kenapa pekerjaannya tidak dibawa ke kamar saja? Tanyaku pada suatu malam, mencoba memecah keheningan di ruang tengah. Aku berdiri di dekat undakan tangga, memeluk tubuhku sendiri karena udara malam yang mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Mas Danu mendongak dari layar laptopnya. Senyumnya terasa kaku. Sebentar lagi selesai. Sin, kamu tidur duluan saja. Jangan menungguku. Kasihan kamu capek setelah seharian mengurus rumah. Jawabnya. Suaranya terdengar begitu perhatian. Namun entah mengapa,
Kata-katanya justru terasa seperti sebuah penolakan yang halus agar aku segera menyingkir dari sana. Aku menatap ibu yang duduk tidak jauh dari Mas Danu. Ibu tidak menoleh padaku sama sekali. Beliau pura-pura sibuk merapikan benang rajutannya. Namun aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, menyunggingkan senyuman tipis yang membuat hatiku berdesir ngilu. Ada rasa asing yang mencuat di dadaku. Sebuah firasat buruk yang terus kukubur dalam-dalam karena aku terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Keanehan itu tidak berhenti di sana. Pernah suatu pagi, aku berniat mencuci pakaian lebih awal. Ketika aku berjalan menuju area tempat mencuci di bagian belakang rumah, aku melewati kamar mandi utama. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa kecil yang sangat kukenal. Aku tertegun, menghentikan langkahku tepat di depan celah pintu yang terbuka beberapa sentimeter itu. Di dalam sana, aku melihat ibu sedang mencuci beberapa helai pakaian di wastafel. Dan di sampingnya, Mas Danu sedang berdiri di depan cermin, bersiap untuk bercukur. Mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang kasar, namun interaksi mereka teramat intim. Ibu sesekali menyapukan jemarinya yang basah ke pipi Mas Danu sambil berguyon, dan suamiku membalasnya dengan tatapan mata yang begitu dalam. Tatapan yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepadaku. Ah, Danu, kamu ini ada-ada saja. Suara ibu terdengar begitu manja. Nada suara yang belum pernah kudengar keluar dari mulut seorang ibu yang telah lama menderita dalam kesendirian. Ibu juga masih saja suka meledek saya, sahut Mas Danu dengan tawa kecil yang tertahan. Duniaku rasanya berputar seketika. Lututku lemas, dan pasokan udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Mengapa mereka bisa seakrab itu di dalam ruang yang begitu pribadi? Mengapa suamiku membiarkan ibuku menyentuhnya dengan cara seperti itu? Dan mengapa ibuku, wanita yang membesarkanku dengan nilai-nilai moral yang luhur, tega menatap menantunya sendiri dengan pandangan memuja sebagai seorang wanita dewasa? Aku mundur perlahan, memegangi dinding lorong rumah agar tidak terjatuh. Air mata yang sejak lama kutahan kini mulai menggenang di pelupuk mata. Ingin rasanya aku berteriak, mendobrak pintu itu, dan menanyakan apa maksud dari kedekatan mereka yang tidak wajar ini. Namun, ketakutan akan hancurnya institusi keluarga membuatku kembali memilih untuk membisu. Aku meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah kedekatan antara mertua dan anak yang mungkin terlalu lepas kendali. Aku memilih untuk berpura-pura buta dan tuli. Hingga akhirnya, waktu jugalah yang menyeret rahasia kelam itu ke permukaan, tanpa bisa lagi kututupi dengan penyangkalan apapun. Perubahan fisik ibu mulai terlihat jelas beberapa bulan setelahnya. Ibu yang biasanya selalu bersemangat di pagi hari, belakangan seringkali mengurung diri di kamar. Beberapa kali aku mendengar ibu mual-mual di dalam kamar mandi saat fajar belum sepenuhnya menyingsing. Penampilannya yang semula modis dan segar perlahan berubah menjadi pucat, dengan gurat kecemasan yang mendalam di wajahnya. Awalnya, aku sangat khawatir. Aku mengira penyakit lambung ibu kambuh akibat faktor usia atau kelelahan. Bu, kita ke dokter ya? Sudah 3 hari ini ibu selalu muntah-muntah setiap pagi. Sinta takut ibu dehidrasi. Ujarku penuh perhatian, meletakkan secangkir teh hangat di atas meja nakas kamarnya. Ibu yang sedang berbaring langsung tersentak kaget mendengarkan tawarku. Wajahnya yang pucat pasi mendadak berubah menjadi tegang. Beliau menarik selimutnya lebih tinggi, menghindari tatapan mataku. Tidak usah, Sinta. Ibu hanya masuk angin biasa. Ditambah mungkin karena ibu sudah tua, jadi gampang lelah. Cukup minum teh hangat dan istirahat juga nanti sembuh sendiri. Jawab ibu dengan suara yang bergetar. Tangannya yang memegang pinggiran selimut tampak gemetar hebat. Di ambang pintu kamar, aku melihat Mas Danu berdiri diam. Wajah suamiku tidak kalah tegangnya. Matanya terus tertuju pada ibu, memancarkan kecemasan yang teramat sangat. Sebuah kecemasan yang melebihi batas kewajaran seorang menantu kepada mertuanya yang sedang sakit ringan. Ketika mataku tidak sengaja berbenturan dengan mata Mas Danu, ia langsung mengalihkan pandangannya dengan gugup, berpura-pura mengecek jam tangan. Ketegangan yang aneh itu menggantung di udara kamar ibu. Aku berdiri di antara mereka berdua, merasakan getaran ketakutan dan rasa bersalah yang amat pekat yang memancar dari tubuh suamiku dan ibuku sendiri. Saat itulah,
Sebuah kecurigaan yang paling mengerikan dan paling tidak masuk akal mulai menyelinap masuk ke dalam benakku, membuat seluruh bulu kuduku meremang. Aku memandangi perut ibu yang tertutup selimut tebal, lalu beralih memandangi suamiku yang berdiri membatu di dekat pintu. Sebuah kenyataan pahit yang belum terucap kini mulai membayangi rumah tangga kami, siap untuk meruntuhkan seluruh kebahagiaan yang pernah kami bangun bersama. Kecurigaan adalah racun yang paling lambat sekaligus paling mematikan. Ia tidak langsung membunuhmu, melainkan mengikis kewarasanmu sedikit demi sedikit setiap harinya. Sejak pagi yang menegangkan di kamar ibu, rumah kami tidak pernah lagi terasa sama. Suasana di dalam rumah berubah menjadi begitu asing, seolah-olah aku sedang tinggal bersama dua orang asing yang menyimpan rahasia besar di belakang punggungku. Mas Danu menjadi semakin tenggelam dalam diamnya. Jika aku mengajaknya berbicara, ia hanya merespon seperlunya, seringkali tanpa menatap mataku. Sementara ibu, beliau semakin jarang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mengetuk pintu untuk mengantarkan makanan, ibu selalu menjawab dengan suara lemah dari dalam, memintaku meletakkan nampan di depan pintu saja. Perubahan fisik ibu tidak bisa lagi disembunyikan di balik daster longgarnya. Aku menyadari ada perubahan pada bentuk tubuh ibu yang kian hari kian berisi, terutama di bagian perutnya. Namun, setiap kali aku mencoba mendekat untuk sekadar memijat atau memeriksa keadaannya, ibu selalu menolak dengan alasan ingin istirahat. Sikap defensif ibu justru membuat ruang kosong di hatiku dipenuhi oleh kepingan-kepingan teka-teki yang mulai menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Hingga pada suatu hari di akhir pekan, badai itu menemukan jalannya untuk menampakkan diri. Mas Danu sedang pergi ke bengkel untuk menyervis mobil, sementara aku memanfaatkan waktu luang itu untuk membersihkan seisi rumah. Saat aku sedang menyapu di lorong dekat kamar ibu, aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, terdengar suara ibu yang kembali mual-mual dengan hebat. Rasa iba sebagai seorang anak mengalahkan rasa curigaku. Aku meletakkan sapu dan bergegas menghampiri pintu kamar mandi yang ternyata tidak terkunci rapat. Aku mendorongnya pelan. "Ibu, ibu tidak apa-apa?" tanyaku lirih. Ibu sedang bertumpu pada wastafel. Tubuhnya bergetar hebat dengan wajah yang sangat pucat. Begitu melihat kehadiranku, ibu tampak sangat terkejut. Beliau dengan terburu-buru menyambar selembar tisu dan mencoba merapikan penampilannya. Namun, dalam ketergesaan itu, sebuah benda kecil yang tadinya disembunyikan ibu di dalam kantong dasternya terjatuh ke atas lantai ubin yang basah. Kling! Suara benda plastik kecil itu berbenturan dengan lantai terdengar begitu nyaring di telingaku. Ibu terperangah. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi seputih kapas. Beliau bergerak cepat, hendak memungut benda itu. Namun gerakanku jauh lebih cepat karena didorong oleh rasa penasaran yang membuncah. Aku membungkuk, memungut benda berbentuk pipih panjang tersebut. Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika saat mataku menangkap dua garis merah yang tertera jelas di atas sana. Sebuah alat uji kehamilan. Dua garis merah yang berarti positif. Tanganku mulai bergetar hebat. Aku menatap benda itu dengan mata yang membelalak. Lalu perlahan mendongak, menatap ibu yang kini sudah mengalirkan air mata kebasahan di pipinya. Seluruh persendianku rasanya meloloskan diri, membuatku harus berpegangan pada pinggiran pintu agar tidak ambruk. "Bu, apa maksudnya ini?" Suaraku keluar bagai bisikan yang tercekik. "Ibu, ibu hamil? Bagaimana bisa?" Ibu tidak menjawab. Beliau hanya menutup wajahnya dengan kedua belah tangan, terisak pelan tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Ketakutan yang amat besar terpancar dari seluruh tubuh wanita yang paling kuhormati di dunia ini. Otakku berputar dengan liar, mencoba mencari pembenaran. Ibu sudah lama menjanda. Beliau tidak pernah keluar rumah sendirian kecuali ke pasar. Beliau tidak memiliki teman pria. Lalu, siapa? Siapa pria yang telah menanamkan benih di rahim ibuku yang sudah lama kering itu? Tiba-tiba, memori-memori beberapa bulan lalu berputar seperti film di dalam kepalaku. Kedekatan yang tidak wajar di ruang tengah, sentuhan tangan ibu di pundak Mas Danu, tawa manja mereka di dalam kamar mandi, hingga tatapan mata Mas Danu yang penuh kecemasan setiap kali ibu mengeluh sakit.
Semua potongan peristiwa itu menghantam dadaku bagai godam yang menghancurkan seluruh benteng pertahananku. Tidak mungkin. Lirihku. Air mata mulai menetes deras membasahi pipiku. Katakan padaku, Bu, ini bukan milik Mas Danu, kan? Katakan kalau dugaanku salah, Bu. Teriakku. Mulai kehilangan kendali atas emosiku yang membubung tinggi. Ibu langsung berlutut di depanku, memegangi kedua kakiku dengan erat. Sinta, maafkan Ibu. Nak, maafkan Ibu. Ratap Ibu di sela tangisnya. Kalimat maaf yang keluar dari mulut Ibu seolah menjadi jawaban paling sahih, mengonfirmasi seluruh ketakutan terdalamku. Ibu tidak membantah. Dan itu artinya, dugaanku yang paling menjijikan adalah sebuah kebenaran. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka, disusul langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat ke arah kami. Mas Danu rupanya baru saja kembali. Pria itu terpaku di ambang pintu kamar mandi, menyaksikan pemandangan di depannya. Ibuku yang sedang bersujud di kakiku sambil menangis, dan aku yang berdiri mematung dengan air mata yang bercucuran, memegang sebuah testpak di tangan kananku. Wajah Mas Danu seketika berubah drastis. Ketakutan yang amat sangat tergambar jelas di matanya. Ia tahu, rahasia paling busuk yang mereka sembunyikan selama ini telah runtuh dan terbuka lebar di hadapanku. Keheningan yang mencekam menyelimuti udara di sekitar kami. Suara tangis ibu yang bersujud di kakiku terdengar begitu menyayat hati, namun entah mengapa, hatiku sendiri mendadak terasa kebas. Mataku terkunci pada sosok Mas Danu yang berdiri membatu di ambang pintu. Pria yang selama 3 tahun ini menjadi tempatku bersandar, kini tampak begitu asing dan rapuh di bawah tatapanku. Mas Danu melangkah perlahan mendekat, tangannya yang gemetar terangkat seolah ingin menyentuh pundakku. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat kilat kemarahan dan luka yang amat dalam di mataku. Sinta, Mas bisa jelaskan semuanya. Suara Mas Danu terdengar parau, nyaris habis. Kalimat klise yang biasa kudengar di dalam drama kehidupan, kini harus kudengar langsung dari mulut suamiku sendiri. Jelaskan apa, Mas? Tanyaku. Suaraku terdengar begitu dingin. Bahkan aku sendiri terkejut dengan betapa tenangnya nada bicaraku di tengah badai yang sedang menghancurkan hidupku. Aku mengangkat tangan kananku, menunjukkan alat uji kehamilan bergaris 2 itu tepat di depan wajahnya. Jelaskan tentang 2 garis merah ini? Atau jelaskan tentang apa yang kalian lakukan di belakangku selama ibu tinggal di rumah ini? Mas Danu memejamkan matanya rapat-rapat. Setetes air mata penyesalan jatuh di pipinya. Namun air mata itu tidak sedikit pun mampu mengurangi rasa sakit yang mengalir di sekujur tubuhku. Ibu kian terisak di bawah sana. Jemarinya meremas ujung celamaku dengan erat. Sinta, ini semua salah ibu. Nak, jangan salahkan Danu. Ibu yang menggoda suamimu. Ibu yang kesepian. Ibu yang tidak tahu diri. Ratap ibu dengan suara yang terbata-bata. Mendengar pengakuan jujur yang keluar langsung dari mulut wanita yang melahirkanku, rasanya seperti ada belati yang dihujamkan berulang kali ke dalam dadaku. Aku mundur selangkah, melepaskan cengkeraman tangan ibu dari kakiku. Aku tidak sanggup melihat ibuku sendiri merendahkan dirinya sedemikian rupa demi membela pria yang statusnya adalah menantunya. Kenapa, Bu? Kenapa harus Mas Danu? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Pertahananku akhirnya runtuh juga. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mengalir deras, membasahi pipiku. Ibu yang membesarkanku dengan nilai-nilai agama. Ibu yang selalu bilang kalau kesetiaan adalah hal paling suci dalam hidup. Tapi kenapa ibu tega mengambil satu-satunya kebahagiaan yang aku miliki? Dia suamiku, Bu. Suami anak kandung ibu sendiri. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala dalam tangisnya. Tidak mampu menjawab pertanyaanku. Beliau menyembunyikan wajahnya di atas lantai ubin, tenggelam dalam rasa bersalah yang amat pekat. Aku beralih menatap Mas Danu yang masih berdiri mematung. Dan kamu, Mas, di mana hati nuranimu? Aku mengizinkan ibu tinggal di sini karena aku ingin kita berbakti. Aku mempercayaimu sepenuhnya. Tapi kamu tega menanam benih di rahim ibuku sendiri. Kalimat terakhir itu terasa begitu berat keluar dari tenggorokanku,
meninggalkan rasa pahit yang tak tertahankan. Mas Danu perlahan berlutut di depanku, menyamakan posisinya dengan ibu. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mas hilaf. Sinta. Mas benar-benar minta maaf. Malam-malam saat kamu sudah tidur, ibu sering datang ke ruang kerja Mas untuk mengobrol. Perhatian ibu, kesepian ibu. Mas bodoh karena membiarkan rasa iba itu berubah menjadi kepatuhan yang keliru. Mas tidak pernah berniat menyakitimu. Sinta, tolong maafkan Mas. Hilaf, Mas? Aku tertawa getir. Sebuah tawa yang dipenuhi rasa perih yang teramat sangat. Hilaf itu kalau terjadi sekali. Tapi ini, ibu sampai berbadan dua. Mas, itu artinya kalian melakukannya berkali-kali di dalam rumah ini. Di saat aku sedang memasak untuk kalian, di saat aku sedang membersihkan rumah ini, atau mungkin di saat aku sedang tertidur lelap. Ruang mandi yang sempit itu terasa kian menghimpit. Oksigen di sekitarku seolah menguap habis. Aku memandangi mereka berdua, dua orang yang paling kucintai dalam hidup ini, kini bersujud di depanku sebagai sepasang pengkhianat. Rumah tangga yang kubangun dengan penuh cinta dan air mata kini telah runtuh, menyisakan puing-puing kehancuran yang tidak akan pernah bisa kusatukan kembali. Kenyataan bahwa ibuku kini mengandung anak dari suamiku sendiri adalah sebuah kenyataan yang terlalu mengerikan untuk kuhadapi. Aku melangkah mundur, meninggalkan mereka berdua yang masih bersujud di atas lantai. Aku berjalan gontai menuju kamar tidurku, menutup pintunya rapat-rapat, lalu menguncinya dari dalam. Di dalam keheningan kamar yang dulu penuh dengan kehangatan, aku ambruk di balik pintu, memeluk lututku sendiri, dan menangis sejadi-jadinya meratapi takdir hidupku yang mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam. Suara gedoran pintu kamar terdengar bersahut-sahutan dengan panggilan pasrah dari luar. Mas Danu berulang kali mengetuk kayu jati itu dengan pelan. Suaranya yang parau beberapa kali memohon agar aku bersedia membukanya. Di sela-sela itu, aku juga bisa mendengar suara langkah kaki ibu yang berat dan terseret, diikuti tangis penyesalannya yang tertahan. Namun, aku memilih untuk tidak bergeming. Aku duduk bersandar di balik pintu, menekuk kedua lututku erat-erat ke dada. Di dalam kamar yang remang-remang ini, pandanganku terasa kosong menatap langit-langit. Alat uji kehamilan dengan 2 garis merah itu tergeletak begitu saja di atas lantai ubin, tepat di samping jemari kakiku. Setiap kali mataku tidak sengaja melirik benda plastik itu, dadaku kembali dihantam rasa sesak yang luar biasa, seolah-olah seluruh pasokan udara di dalam kamar ini telah habis ditarik keluar. Bagaimana mungkin sebuah rumah yang selama 3 tahun ini menjadi tempatku bernaung dari kerasnya dunia, dalam sekejap berubah menjadi panggung sandiwara yang paling keji? Aku teringat kembali bagaimana awalnya aku menyambut ibu dengan tangan terbuka. Aku ingat betapa bahagianya aku ketika melihat Mas Danu bersikap begitu santun dan perhatian pada ibu. Saat itu, aku merasa telah menjadi wanita paling beruntung karena berhasil menyatukan 2 orang yang paling berharga dalam hidupku ke bawah satu atap yang sama. Namun kini, kebaikan dan ketulusanku justru menjadi belati yang mereka gunakan untuk menikam jantungku sendiri. Sinta, tolong buka pintunya. Nak, ibu mohon. Suara ibu terdengar begitu lemah dari balik pintu. Jangan hukum dirimu sendiri seperti ini. Ibu yang bersalah. Sinta, ibu yang pantas menerima kemarahanmu, bukan dirimu yang mengunci diri di dalam. Aku memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata kembali mengalir deras membasahi pipiku. Mendengar suara ibu kini tidak lagi menghadirkan rasa hangat atau rindu di hatiku, melainkan sebuah rasa perih yang teramat sangat. Ibu, wanita yang selama belasan tahun kujadikan panutan tentang arti ketabahan dan kehormatan seorang wanita, kini telah melanggar batas paling suci dalam hidupku. Beliau tidak hanya merebut suamiku, tetapi juga menghancurkan figur seorang ibu yang selama ini kupuja. Gedoran pintu perlahan mereda seiring berjalannya waktu, digantikan oleh keheningan malam yang mencekam. Mas Danu sepertinya meminta ibu untuk beristirahat dan berhenti menangis, mengingat kondisi fisik ibu yang sedang berbadan dua. Sedang berbadan dua. Kalimat itu terngiang-ngiang di dalam kepalaku bagai kutukan. Ibu, di usianya yang tidak lagi muda, kini mengandung seorang anak. Dan anak itu adalah darah daging dari suamiku sendiri.
Hubungan kekeluargaan di antara kami kini telah menjadi jaring-jaring yang kusut dan mengerikan. Jika anak itu lahir, siapakah dia bagiku? Seorang adik? Ataukah seorang anak tiri? Pikiran itu membuat kepalaku terasa pening dan perutku mendadak mual karena didera rasa ngeri yang luar biasa. Malam semakin larut, dan jam dinding di sudut kamar terus berdentang secara monoton. Aku bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, berjalan gontai menuju tepi tempat tidur. Aku duduk di sana, memandangi bantal dan selimut yang biasanya kami gunakan bersama. Tempat tidur ini, yang dulunya menjadi saksi dari janji-janji setia dan untayan doa yang kami panjatkan bersama Mas Danu, kini terasa begitu dingin dan asing. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kewarasan yang hampir hilang. Aku tahu, menangis seharian di dalam kamar tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur, dan dinding rumah tangga kami telah roboh sepenuhnya tanpa ada peluang untuk dibangun kembali. Aku berjalan menuju lemari pakaian, membukanya dengan pelan agar tidak menimbulkan suara yang bising. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, aku mengambil sebuah koper besar dari bagian atas lemari. Satu persatu, aku memasukkan beberapa helai pakaianku, dokumen-dokumen penting, serta barang-barang pribadi yang paling mendasar. Aku tidak sedang melarikan diri karena kalah. Aku hanya sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka di hatiku jika aku terus tinggal di dalam rumah yang setiap sudutnya menyimpan jejak pengkhianatan mereka. Aku perlu menjauh, mencari jarak untuk berpikir jernih, dan menentukan langkah hukum serta masa depan apa yang harus kuambil setelah badai ini merenggut seluruh duniaku. Saat rona merah fajar mulai mengintip dari balik celah gorden, koperku sudah tertutup rapat. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku pucat, dengan lingkaran hitam yang jelas di bawah mata. Namun ada sebuah ketegasan baru yang mulai tumbuh di dalam tatapanku. Aku, Sinta, tidak akan membiarkan diriku hancur selamanya oleh perbuatan keji mereka. Ketika matahari pagi mulai sepenuhnya menyinari ruang kamar melalui celah gorden, aku menarik napas panjang. Udara pagi yang biasanya terasa menyegarkan, kini terasa begitu berat merasuk ke dalam paru-paruku. Di samping tempat tidur, koper hitam besarku sudah berdiri tegak, menjadi simbol nyata bahwa hidupku di rumah ini telah selesai. Aku melangkah mendekati pintu kamar, meletakkan jemariku di atas gagang kunci yang dingin. Ada keraguan yang sempat melintas selama beberapa detik. Namun, ingatan tentang 2 garis merah di alat uji kehamilan yang kutemukan kemarin segera mengusir segala bentuk kelemahan di hatiku. Aku memutar kunci, lalu perlahan mendorong pintu kayu itu terbuka. Suara engsel pintu yang terbuka tampaknya langsung memecah keheningan di luar. Benar saja, tepat di depan kamar, Mas Danu ternyata tidak beranjak kemana-mana sepanjang malam. Ia duduk bersandar di dinding lorong dengan pakaian kerja yang masih sama seperti kemarin, tampak kusut dan berantakan. Rambutnya tidak teratur, dan matanya merah membengkak karena kurang tidur. Begitu melihatku keluar membawa koper, Mas Danu langsung tersentak dan berdiri dengan tergesa-gesa. "Sinta!" Suaranya terdengar serak, nyaris tak keluar dari tenggorokan. Pandangannya langsung tertuju pada koper di tangan kananku. Kamu mau kemana, Sin? Tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan Mas seperti ini." Aku tidak langsung menjawab. Aku terus berjalan melewati dirinya menuju ruang tengah, menyeret koperku yang rodanya bergesekan pelan dengan lantai ubin. Mas Danu mengikuti langkahku dari belakang dengan langkah panik. "Sinta, Mas mohon dengarkan dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Mas tahu masalah. Mas berdosa besar padamu, tapi tolong jangan ambil keputusan saat kamu sedang emosi seperti ini." Pintanya dengan nada memohon yang teramat sangat, bahkan ia mencoba meraih pergelangan tanganku. Aku menghentikan langkahku tepat di tengah ruang tamu, tempat di mana dulu kami sering tertawa bersama. Aku membalikkan badan, menatapnya lurus-lurus tanpa ada setetes pun air mata yang keluar. Air mataku rasanya sudah habis terkuras sepanjang malam. "Mas Danu," kataku. Suaraku terdengar begitu datar dan tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Mas Danu tampak semakin ketakutan. Keputusan ini tidak diambil karena emosi. Sepanjang malam aku terjaga,
berpikir dengan kepala dingin. Dan kesimpulannya tetap sama, tidak ada lagi tempat untukku di rumah ini. Tapi ini rumahmu juga, Sinta. Ini rumah kita, sahut Mas Danu. Suaranya mulai bergetar menahan tangis. Rumah kita sudah hancur sejak kamu membiarkan orang lain masuk ke dalam hubungan kita, Mas. Dan orang itu adalah ibuku sendiri. Jawabku lirih namun menancap tajam. Bagaimana mungkin kamu memintaku bertahan di sini? Menonton perut ibuku yang kian membesar karena anakmu? Menghadapi kenyataan setiap hari bahwa suamiku adalah ayah dari calon adikku? Aku tidak sekuat itu, Mas. Aku manusia biasa yang punya batas rasa sakit. Tepat saat kalimat itu selesai kuucapkan, pintu kamar tamu di sudut ruangan perlahan terbuka. Ibu melangkah keluar dengan sangat perlahan. Wajah ibu tampak sangat sembab. Guratan penyesalan dan ketakutan tercetak jelas di sana. Beliau memandangi koperku, lalu memandangiku dengan tatapan penuh keputusasaan. Sinta, Nak. Ibu memanggil namaku dengan suara yang sangat bergetar. Beliau berjalan mendekat, lalu tiba-tiba bersujud kembali di lantai, tepat di depan koperku. Jangan pergi, Sinta. Kalau ada yang harus pergi dari rumah ini, itu adalah ibu. Ibu yang tidak tahu diri. Ibu yang akan pergi ke kampung atau kemana saja asal kamu tidak meninggalkan suamimu. Jangan hancurkan pernikahanmu karena kesalahan ibu. Melihat ibu bersujud di lantai dengan kondisi kandungan yang masih sangat muda membuat hatiku kembali teriris. Bagaimanapun, wanita di depanku ini adalah ibu kandungku. Namun, kenyataan bahwa beliau rela melakukan hal sejauh ini demi mempertahankan posisinya atau posisi Mas Danu membuatku menyadari satu hal. Hubungan kami bertiga sudah terlanjur cacat secara moral. Aku membungkuk sedikit, tidak untuk memeluk ibu, melainkan untuk menegakkan tubuh beliau agar tidak terus bersujud di lantai. Aku memegang kedua pundak ibu yang terasa bergetar hebat. Bu, berdirilah. Jangan bersikap seperti ini, ujarku, mencoba menjaga kesopanan yang tersisa di dalam diriku. Ibu tidak perlu pergi kemana-mana. Ibu sedang berbadan dua, ibu butuh tempat yang layak, dan Mas Danu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kondisi ibu sekarang. Aku yang akan pergi. Pernikahanku dengan Mas Danu sudah selesai. Bu, aku tidak akan pernah bisa berbagi suami dengan ibu kandungku sendiri. Ibu menangis sejadi-jadinya, menutup wajahnya dengan kedua tangan saat mendengar keputusanku yang sudah bulat. Sementara Mas Danu hanya bisa terpaku. Air matanya mengalir deras tanpa mampu lagi berkata-kata. Ia tahu, tidak ada satupun untayan kalimat yang bisa membalikan keadaan. Aku menegakkan tubuhku kembali, meraih pegangan koperku, dan melangkah mantap menuju pintu depan. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menggelayuti kakiku. Namun, aku terus berjalan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ketika daun pintu depanku buka, cahaya matahari pagi langsung menerpa wajahku, menyambutku masuk ke dalam babak baru kehidupanku yang penuh ketidakpastian, namun bebas dari kepalsuan. Suara pagar besi yang bergeser memecah keheningan gang perumahan pagi itu. Bunyinya yang nyaring seolah menjadi lonceng penanda bahwa satu babak penting dalam hidupku telah resmi ditutup. Aku melangkah keluar dari pekarangan rumah, menyeret koper hitamku menyusuri jalanan aspal yang masih basah oleh sisa embun semalam. Aku bisa merasakan tatapan sepasang mata dari arah balkon atas, atau mungkin dari balik tirai jendela ruang tamu yang setengah terbuka. Aku tahu Mas Danu dan ibu mungkin masih berdiri di sana, menatap punggungku yang perlahan menjauh dengan rasa bersalah yang akan menghantui mereka seumur hidup. Namun, aku meneguhkan hati. Aku menolak untuk menoleh ke belakang, bahkan untuk sekadar melihat struktur bangunan yang pernah kubanggakan sebagai istana kecilku. Jalanan pagi itu masih sepi. Hanya ada satu dua tetangga yang sedang menyapu halaman atau bersiap menyalakan kendaraan mereka. Beberapa dari mereka menatapku dengan pandangan heran, melihat seorang istri keluar dari rumah sepagi ini dengan membawa koper besar. Aku hanya melempar senyum tipis yang dipaksakan, mengangguk sopan demi menjaga aib rumah tangga yang kini sudah menjadi puing-puing. Bagiku, membiarkan orang luar tahu tentang keretakan ini terlalu dini hanya akan menambah kerumitan yang ada.
Aku berjalan menuju halte bus yang terletak sekitar 200 meter dari gerbang kompleks. Setiap derap langkah kaki terasa begitu sunyi, menyatu dengan gemuruh pikiran di dalam kepala. Kemana aku harus pergi? Pertanyaan itu terus berputar-putar. Aku tidak mungkin pulang ke rumah masa kecilku di kampung, karena rumah itu kini kosong dan yang lebih penting, kembali ke sana hanya akan mengingatkanku pada sosok ibu sebelum beliau berubah menjadi orang yang tega mengkhianatiku. Aku juga tidak ingin pergi ke rumah kerabat atau sahabat dekat, karena aku belum siap membagikan kisah sekelam ini kepada siapapun. Aku membutuhkan tempat di mana aku bisa menjadi orang asing, tempat di mana aku bisa menangis tanpa perlu menjelaskan alasan di balik air mataku. Akhirnya, aku memutuskan untuk memesan sebuah kamar di penginapan kecil di pinggiran kota untuk beberapa hari ke depan, setidaknya sampai aku bisa berpikir jernih mengenai langkah hukum selanjutnya. Sesampainya di halte, aku duduk di bangku kayu yang dingin. Aku meletakkan koper di sampingku, lalu meraba saku gamis untuk mengambil ponsel. Layar ponselku menyala, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan teks yang masuk sejak subuh. Semuanya dari Mas Danu. Sinta, tolong beri Mas satu kesempatan untuk menjelaskan. Kita bisa tinggal terpisah dari ibu jika itu yang kamu mau. Mas akan mengurus ibu di tempat lain, asalkan kamu tidak menceraikan Mas. Sinta, di mana kamu? Mas khawatir. Tolong kabari Mas kalau kamu sudah sampai di tempat yang aman. Aku membaca pesan-pesan itu dengan perasaan hambar. Tawaran Mas Danu untuk memisahkan ibu darinya terdengar begitu terlambat dan egois. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dengan menjauhkan fisik ibu, benih yang terlanjur tumbuh di rahim ibu bisa ikut menghilang? Kenangan tentang pengkhianatan mereka telah melekat erat di dinding rumah itu, dan tidak ada jumlah kata maaf atau skenario pemisahan yang bisa menghapus fakta bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Aku menarik napas dalam, lalu dengan jari yang mantap, aku menekan tombol untuk menonaktifkan ponselku. Layar berganti hitam, dan seketika itu pula separuh dari beban yang menghimpit dadaku terasa sedikit terangkat. Untuk beberapa waktu ke depan, aku tidak ingin mendengar suara mereka. Aku tidak ingin mendengar pembelaan diri yang hanya akan mengorek kembali luka yang masih menganga lebar. Bus kota yang kunantikan akhirnya tiba, berhenti dengan deru mesin yang berat di depan halte. Pintunya terbuka, seolah mengundangku untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan baru. Supir bus menatapku dengan ramah, dan seorang kondektur dengan sigap membantuku mengangkat koper besar itu ke dalam bagasi kabin. Aku melangkah masuk, memilih tempat duduk di dekat jendela di barisan tengah. Saat bus mulai bergerak perlahan meninggalkan area perumahan itu, aku menyandarkan dahi pada kaca jendela yang dingin. Air mata yang kukira sudah habis, kembali meleleh perlahan di sudut mataku, mengalir tanpa suara. Aku menangis bukan karena aku menyesali keputusanku untuk pergi. Aku menangis untuk Sinta masa lalu yang begitu naif, yang mengira bahwa dunia ini akan selalu baik-baik saja selama dia bersikap baik. Aku menangis untuk ketulusan yang telah dikhianati oleh dua orang yang paling kuhormati dan kucintai. Namun bersamaan dengan laju bus yang semakin kencang membelah jalanan kota, aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah kali terakhir aku menangisi mereka. Langkah kaki ini sudah terayun ke depan, dan aku tidak akan pernah berbalik lagi. Bus kota yang membawaku akhirnya berhenti di sebuah terminal pinggiran kota yang cukup lengang. Aku turun dengan langkah yang masih terasa kaku, menuntun koper hitamku membelah kerumunan kecil orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di tempat baru ini, tidak ada satu orang pun yang mengenalku. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang sedang berjalan dengan tatapan lurus ini baru saja melewati badai rumah tangga yang paling menghancurkan. Setelah berjalan sekitar 10 menit dari terminal, aku tiba di sebuah penginapan kecil berlantai 2. Tempatnya sederhana, namun tampak bersih dan tenang. Setelah menyelesaikan proses administrasi di bagian resepsionis tanpa banyak bicara, aku bergegas menuju kamar nomor 14 yang terletak di ujung lorong lantai atas. Begitu pintu kamar tertutup dan kunci kupasang dari dalam, aku langsung menyandarkan tubuhku pada daun pintu. Kamar ini berukuran tidak terlalu besar, hanya berisi sebuah tempat tidur dengan spray putih bersih, satu lemari pakaian kecil, dan sebuah jendela yang menghadap langsung ke arah jalan raya. Tempat ini terasa begitu asing,
Namun di balik keasingannya, aku menemukan sedikit rasa aman. Di sini, setidaknya untuk sementara waktu, aku tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan siapapun. Aku meletakkan koper di sudut ruangan, lalu berjalan mendekati jendela. Angin siang bertiup perlahan, menggerakkan tirai tipis berwarna krem. Aku memandangi kendaraan yang lalu lalang di bawah sana. Kehidupan terus berjalan bagi orang lain, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara duniaku sendiri baru saja runtuh berkeping-keping. Rasa lelah yang amat sangat tiba-tiba mendera seluruh tubuhku. Bukan hanya lelah fisik karena kurang tidur sejak semalam, melainkan lelah batin yang teramat pekat. Aku merebahkan diri di atas kasur yang terasa sedikit keras. Di atas ranjang yang asing ini, pikiranku kembali melayang ke masa-masa di mana semuanya masih terasa begitu indah. Aku teringat bagaimana Mas Danu selalu memuji masakanku, bagaimana ia selalu mencium keningku setiap kali akan berangkat kerja, dan bagaimana ibu selalu mendoakan hubungan kami agar sakinah, mawaddah, warahmah. Mengingat semua kata-kata manis dan doa-doa itu sekarang justru mendatangkan rasa mual di perutku. Semuanya terasa seperti racun berbalut madu. Apakah semua perhatian ibu selama ini tulus? Ataukah itu hanya cara beliau untuk bisa terus berada di dekat suamiku? Dan sejak kapan Mas Danu mulai berpaling dan melihat mertuanya sendiri sebagai seorang wanita? Aku membalikkan tubuhku, menatap dinding kamar yang polos. Aku tahu, terus-menerus mencari tahu kapan dan bagaimana pengkhianatan itu dimulai tidak akan pernah menyembuhkan lukaku. Itu hanya akan membuatku terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang tidak ada ujungnya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana aku melangkah setelah ini. Aku teringat pada ponselku yang masih dalam keadaan mati di dalam tas. Ada dorongan di dalam hatiku untuk menyalakannya kembali. Mungkin sekadar untuk melihat apakah ada perkembangan atau jika mereka mencoba mencariku ke tempat lain. Namun, aku segera mengurungkan niat itu. Aku belum siap mendengar suara Mas Danu yang memohon, atau tangisan ibu yang meminta pengampunan. Biarlah waktu yang menjadi pembatas di antara kami untuk sementara ini. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada cincin pernikahan yang masih melingkar manis di jari manis tangan kananku. Logam mulia itu berkilau diterpa cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Cincin ini dulu disematkan oleh Mas Danu dengan penuh hikmat di depan penghulu, disaksikan oleh ibu dengan air mata haru. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku menyentuh cincin tersebut. Perlahan namun pasti, aku menariknya keluar dari jariku. Prosesnya terasa begitu singkat, namun makna di baliknya teramat besar. Melepaskan cincin ini adalah pernyataan tegas pada diriku sendiri bahwa ikatan suci itu sudah tidak ada lagi. Aku meletakkan cincin itu di atas meja nakas di samping tempat tidur, membiarkannya tergeletak sepi di sana. Matahari perlahan mulai bergeser ke arah barat, menandakan sore hari telah tiba. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Guyuran air dingin yang menerpa wajah dan tubuhku seolah sedikit membasuh beban berat yang menggelayuti pundakku. Aku menatap pantulan diriku di cermin wastafel. Sinta yang ada di dalam cermin ini bukan lagi Sinta yang lemah dan naif. Luka ini memang sangat dalam, bahkan mungkin akan meninggalkan cacat seumur hidup di hatiku. Namun aku bertekad bahwa luka ini tidak akan pernah bisa membunuhku. Aku akan menata ulang hidupku, selangkah demi selangkah, dari atas puing-puing kehancuran ini. Malam pertama di penginapan kecil itu kulalui dalam keheningan yang teramat panjang. Suara deru mesin kendaraan dari jalan raya di luar sana perlahan-lahan surut seiring berjalannya waktu, menyisakan kesunyian yang tebal di dalam kamar nomor 14. Aku tidak banyak memejamkan mata, namun anehnya, tubuhku tidak merasa sepadat kemarin. Ada seulas rasa lega yang samar karena akhirnya aku berhasil membebaskan diri dari atmosfer rumah yang penuh kebohongan itu. Ketika fajar menyingsing, aku tidak lagi membiarkan diriku larut dalam kesedihan di atas kasur. Aku segera bangkit, merapikan diri, dan bersiap untuk melangkah keluar. Aku menyadari sepenuhnya bahwa uang tabungan yang kubawa tidak akan bertahan selamanya. Jika aku ingin benar-benar lepas dari bayang-bayang Mas Danu dan Ibu, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri secara finansial. Sebelum keluar, pandanganku kembali tertuju pada ponsel yang tergeletak pasrah di dalam tas. Setelah merenung sejenak,
Aku memutuskan untuk menyalakannya. Aku tahu, melarikan diri selamanya bukanlah solusi. Cepat atau lambat, aku harus menghadapi urusan hukum terkait status pernikahanku. Begitu daya ponsel aktif, rentetan notifikasi langsung menyerbu layarnya. Ratusan pesan dari Mas Danu dan beberapa panggilan dari nomor yang tidak kukenal, yang kuyakin adalah ponsel ibu, memenuhi layar. Aku mengabaikan semuanya. Jemariku langsung bergerak mencari satu nama di daftar kontak. Pak Mawan, seorang kerabat jauh almarhum ayah yang berprofesi sebagai pengacara keluarga. Aku menarik napas panjang sebelum menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah suara berat dan berwibawa menyahut di seberang sana. Halo, Assalamualaikum, Sinta? Ada apa, nak? Sapa Pak Mawan hangat. Waalaikumsalam, Pak Mawan. Maaf mengganggu waktunya sepagi ini, ujarku, mencoba menjaga agar suaraku tetap terdengar tegar dan tidak bergetar. Sinta ingin berkonsultasi mengenai proses pengajuan gugatan cerai. Hening sejenak di seberang sana. Pak Mawan tentu terkejut, mengingat selama ini pernikahan kami terlihat begitu adem ayem di mata keluarga besar. Gugatan cerai, Sinta? Apa yang terjadi? Apakah ada masalah yang tidak bisa dibicarakan baik-baik dengan Danu? Tanyanya penuh kehati-hatian. Aku meremas ujung jilbabku, merasakan tenggorokanku mendadak tercekat. Aku tidak mungkin menceritakan detail menjijikan tentang keterlibatan ibuku sendiri kepada beliau sekarang. Ada hal prinsip yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Pak, hubungan kami sudah selesai. Sinta hanya ingin mengurus perceraian ini secepat dan sebersih mungkin, tanpa banyak kegaduhan. Pak Mawan tampaknya menangkap keseriusan dan luka yang mendalam dari nada bicaraku. Beliau menghela napas panjang. Baiklah, Sinta. Jika keputusanmu sudah bulat, besok pagi kamu bisa datang ke kantor Pak Mawan di pusat kota. Kita siapkan berkas-berkasnya. Tapi ingat, kuatkan hatimu, nak. Terima kasih banyak, Pak Mawan. Besok pagi Sinta akan ke sana. Jawabku sebelum mengakhiri panggilan. Menutup telepon itu memunculkan secercah keberanian baru di dalam dadaku. Langkah hukum pertama sudah kupersiapkan. Kini, tugasku adalah mencari cara untuk menyambung hidup. Aku melangkah keluar dari penginapan, berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Langkah kakiku membawaku ke sebuah kawasan ruko yang dipenuhi oleh berbagai macam usaha kecil dan menengah. Aku memperhatikan papan-papan pengumuman di depan toko, berharap ada lowongan pekerjaan yang bisa kuisi. Sebelum menikah dengan Mas Danu, aku adalah seorang lulusan administrasi yang sempat bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku yakin kemampuan itu belum sepenuhnya hilang. Setelah berjalan cukup jauh, mataku tertuju pada sebuah toko buku dan alat tulis yang cukup besar di sudut jalan. Di kaca depannya, tertempel selembar kertas putih bertuliskan, dibutuhkan staf administrasi dan kasir. Jujur dan ulet, tanpa ragu-ragu, aku melangkah masuk ke dalam toko yang beraroma harum kertas baru tersebut. Seorang wanita parubaya dengan wajah yang teduh menyambutku dari balik meja kasir. Setelah memperkenalkan diri secara sopan dan menyampaikan maksud kedatanganku, beliau membawaku ke ruang belakang untuk berbincang. Proses percakapan berjalan dengan sangat lancar. Pemilik toko, Ibu Rahma, tampaknya menyukai pembawaanku yang tenang dan sopan. Meskipun aku terus terang mengatakan bahwa aku sedang dalam proses menata kembali hidupku dan mencari tempat tinggal tetap, beliau tidak banyak bertanya tentang masalah pribadiku. Beliau justru memberikan kepercayaan. Kamu bisa mulai bekerja besok pagi, Sinta. Jam kerja kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ujar Ibu Rahma hangat sembari menjabat tanganku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Jawabku dengan ketulusan yang membuncah dari dasar hati. Keluar dari toko buku itu, aku mendongak menatap langit siang yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah badai yang menghancurkan itu, aku merasakan secercah harapan. Aku memang telah kehilangan suami dan ibuku, namun aku tidak kehilangan diriku sendiri. Di kota yang asing ini, di atas puing-puing pengkhianatan yang paling keji, aku mulai merenda kembali lembaran hidupku yang baru.
Hari pertama bekerja di toko buku milik Ibu Rahma menjadi penawar yang cukup ampuh bagi hatiku yang sedang terluka. Sejak pukul 8 pagi, aku menyibukkan diri dengan menyusun buku-buku baru di rak, memeriksa manifest barang masuk, serta melayani para pelanggan yang datang. Aroma kertas yang khas dan suasana toko yang tenang seolah membantuku mengalihkan pikiran dari bayang-bayang kelam yang terus mencoba mengejarku. Ibu Rahma adalah sosok pemilik yang sangat baik. Beliau membimbingku dengan penuh kesabaran. Sesekali mengajakku mengobrol ringan tentang tata letak buku agar lebih menarik minat pembeli. Aku sangat bersyukur atas kesibukan ini. Setidaknya, selama beberapa jam, fokusku sepenuhnya tersita oleh pekerjaan, membuatku tidak punya waktu untuk meratapi nasib atau membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah yang telah kutinggalkan. Namun, kedamaian sementara itu tidak bertahan terlalu lama. Saat jam istirahat siang tiba, aku duduk di bangku kayu kecil di ruang belakang toko, menikmati bekal makan siang sederhana yang kubeli di warung sebelah. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas untuk memeriksa waktu. Layar ponsel yang semula gelap seketika menyala, dan sebuah panggilan masuk langsung tertera di sana. Jantungku berdegup kencang saat melihat nama yang muncul di layar. Mas Danu. Aku menatap layar yang berkedip-kedip itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sesak yang kembali naik ke tenggorokan. Namun ada juga ketegasan yang kini membentengi hatiku. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, aku menggeser tombol hijau. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus menghindar jika ingin urusan hukum kami segera selesai. Halo, Assalamualaikum, Sinta. Suara Mas Danu terdengar dari seberang sana, begitu lirih, bergetar, dan penuh dengan keputusasaan. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau mengangkat telepon Mas, Sin. Waalaikumsalam, jawabku datar, mencoba menahan segala gejolak emosi agar suaraku tetap terdengar profesional dan dingin. Ada apa, Mas? Tolong langsung pada intinya. Aku sedang berada di jam istirahat kerja. Hening sejenak di seberang telepon. Mas Danu tampaknya terkejut mendengar suaraku yang begitu tenang namun berjarak. Sangat berbeda dengan Sinta yang biasanya lembut dan manja. Sinta, kamu sudah bekerja? Kamu ada di mana sekarang? Sayang, tolong beritahu Mas. Mas dan Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Rumah ini sepi sekali tanpa kamu, Sin. Mendengar kata, Ibu, disebut dari mulutnya, hatiku kembali seperti disayat sembilu. Mas Danu, potongku cepat sebelum ia berbicara lebih jauh. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Dan tolong, tidak perlu mencariku atau mengkhawatirkan keberadaanku. Aku berada di tempat yang aman dan jauh lebih baik sekarang. Sin, Mas mohon pulanglah. Ratap Mas Danu, suaranya terdengar pecah. Ibu sejak kamu pergi terus-menerus menangis dan mengurung diri di kamar. Beliau tidak mau makan. Sin. Mas takut kondisi kandungannya terganggu. Mas tahu Mas bersalah. Tapi tolong kasihanilah Ibu. Beliau bagaimanapun adalah ibumu. Wanita yang melahirkanmu. Kata-kata Mas Danu justru menjadi pemantik api ketegasan di dalam diriku. Justru karena beliau adalah ibuku. Mas. Karena beliau wanita yang melahirkanku, rasa sakit ini menjadi 1000 kali lebih murni dan tidak akan pernah bisa disembuhkan. Suaraku meninggi, namun aku segera menahannya agar tidak terdengar oleh orang-orang di luar ruangan. Aku mengepalkan tangan erat-erat. Kondisi kandungan ibu sekarang adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Mas, kamu yang menanam benih itu, maka kamulah yang harus menjaga dan merawatnya. Jangan lemparkan beban moral itu kepadaku lagi. Sinta. Besok pagi, pengacaraku, Pak Mawan, akan melayangkan surat gugatan cerai resmi ke rumah. Lanjutku, memotong kalimatnya dengan mutlak. Aku minta kamu kooperatif dan menandatangani semua berkasnya agar proses ini bisa selesai dengan cepat. Jangan persulit hidupku lagi. Mas, kita sudah selesai. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung memutus panggilan sepihak. Aku menonaktifkan kembali ponselku, lalu meletakkannya di atas meja dengan tangan yang bergetar hebat. Air mata setitik jatuh di atas jemariku. Namun aku segera menyekanya dengan kasar. Aku tidak boleh lemah.
Ucapan Mas Danu tentang ibu yang enggan makan sempat membuat naluriku sebagai seorang anak bergejolak. Namun logika dan luka di hatiku jauh lebih kuat mengingatkanku pada batasan yang telah mereka langgar. Aku berdiri, berjalan menuju wastafel untuk membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin, merapikan kembali jilbabku yang sedikit kusut. Badai ini mungkin masih menyisakan angin kencang yang mencoba meruntuhkan pertahananku. Tetapi langkahku untuk menuntut keadilan dan kedamaian hidup sudah bulat. Esok hari, aku akan melangkah ke kantor Pak Mawan dengan kepala tegak, siap menyongsong akhir dari pernikahan ini dan awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Pagi hari berikutnya tiba dengan langit yang sedikit mendung, seolah turut merasakan suasana hatiku yang penuh dengan keseriusan. Sesuai dengan janji yang telah kubuat, aku melangkah menuju pusat kota untuk mendatangi kantor Pak Mawan. Aku sengaja meminta izin kepada Ibu Rahma untuk datang sedikit terlambat ke toko buku hari ini, dan wanita parubaya yang bijak itu mengizinkanku dengan senyuman penuh pengertian yang sangat meneduhkan. Kantor Pak Mawan terletak di sebuah gedung perkantoran tua yang bernuansa tenang. Ketika aku melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya, aroma buku-buku hukum yang tebal dan kayu jati langsung menyambutku. Pak Mawan duduk di balik meja kerjanya, memandangi kedatanganku dengan tatapan mata seorang ayah yang penuh dengan rasa iba sekaligus hormat atas ketegaran yang kutunjukkan. "Silakan duduk, Sinta," ujar Pak Mawan lembut, mempersilakanku duduk di kursi empuk di hadapannya. Aku meletakkan tas jinjingku di pangkuan, lalu duduk dengan posisi tegak. "Terima kasih, Pak Mawan, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk membantu Sinta." Pak Mawan mengangguk perlahan. Di atas mejanya, sudah tersedia beberapa lembar dokumen berkop resmi yang siap untuk ditandatangani. Pak Mawan sudah menyiapkan draft gugatan cerai sesuai dengan permintaanmu kemarin. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh dan mendaftarkan berkas ini ke pengadilan agama, Pak Mawan perlu memastikan satu hal sekali lagi secara hukum. Beliau menatapku lekat-lekat. "Apakah keputusanmu benar-benar sudah bulat, Sinta? Tidak ada lagi ruang untuk mediasi atau perdamaian?" Aku menatap tumpukan kertas di depan kami. Di dalam benakku, bayangan dua garis merah pada alat uji kehamilan milik ibu kembali berkelebat. Bayangan suamiku yang bersujud mengakui kesalahannya, serta bayangan pengkhianatan yang terjadi di bawah atap rumahku sendiri, mengunci semua keraguan yang mungkin sempat tersisa. "Keputusan Sinta sudah mutlak, Pak Mawan," jawabku dengan suara yang jernih dan tidak bergetar sama sekali. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari pernikahan yang fondasinya sudah hancur total. Sinta hanya ingin proses ini berjalan dengan cepat dan tenang. Pak Mawan menghela napas panjang, lalu mengangguk paham. Beliau membalikan dokumen tersebut ke arahku, menunjuk beberapa kolom yang membutuhkan tanda tanganku di atas meterai. "Baiklah, secara hukum, proses ini akan memakan waktu beberapa bulan. Surat gugatan pertama akan segera dikirimkan ke alamat rumah Danu besok pagi. Dia akan dipanggil untuk menghadiri sidang perdana yang agendanya adalah mediasi. Jika dia tidak hadir atau tetap mempersulit, prosesnya mungkin akan sedikit memanjang, namun Pak Mawan akan memastikan hak-hakmu sebagai istri tetap terpenuhi." Aku meraih pulpen yang disodorkan oleh Pak Mawan. Jemariku sempat terasa dingin saat ujung pulpen menyentuh kertas putih itu. Menandatangani berkas ini berarti aku bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa status perkawinanku akan segera berakhir. Namun, di balik rasa perih itu, ada kekuatan besar yang mendorongku. Ini adalah bentuk perlindungan diriku atas harga diri yang telah diinjak-injak. Satu persatu, tanda tangan kububuhkan di atas lembaran kertas putih tersebut. "Sudah selesai, Pak Mawan," ujarku sambil meletakkan kembali pulpen itu. "Bagus, Sinta. Kamu adalah wanita yang kuat. Pak Mawan bangga melihat caramu menghadapi badai ini dengan kepala dingin tanpa harus membuat kegaduhan yang tidak perlu." Puji Pak Mawan dengan tulus. "Setelah ini, fokuslah pada dirimu sendiri, pada pekerjaan barumu, dan biarkan Pak Mawan yang mengurus sisa urusan birokrasi ini." "Terima kasih banyak, Pak." Sinta pamit dulu untuk segera kembali ke toko. Jawabku seraya berdiri dan menyalimi tangan beliau dengan takzim. Keluar dari gedung perkantoran tersebut, aku merasakan seolah ada satu beban besar yang terangkat dari pundakku.
Langkah hukum pertama telah resmi kuambil. Surat gugatan itu besok akan sampai di tangan Mas Danu. Dan aku tahu itu akan menjadi tamparan keras yang menyadarkannya bahwa aku tidak main-main dengan keputusanku untuk pergi. Aku berjalan menyusuri trotoar menuju halte bus untuk kembali bekerja. Di sepanjang jalan, aku kembali memikirkan esok hari di mana Mas Danu dan Ibu akan menerima surat dari pengadilan. Aku tahu mereka mungkin akan terguncang, namun itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka pilih sendiri. Aku tidak akan lagi menoleh ke belakang untuk mengasihani orang-orang yang tidak pernah mengasihani perasaanku. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan aku akan menjaganya dengan sisa kekuatan yang kumiliki. 3 bulan berlalu sejak surat gugatan cerai itu dilayangkan. Waktu berjalan seperti air yang mengalir, perlahan-lahan membasuh luka yang semula menganga lebar di dadaku. Proses persidangan di pengadilan agama berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Mas Danu, mungkin karena rasa bersalahnya yang teramat dalam, tidak pernah mempersulit jalannya persidangan. Ia menghadiri sidang dengan tertunduk, menerima semua keputusan hakim termasuk hak asuh atas dirinya sendiri yang kini resmi dilepaskan dariku. Hari itu, ketukan palu hakim resmi menandai bahwa aku, Sinta, bukan lagi istrinya. Selama 3 bulan itu pula, aku menolak untuk bertemu langsung dengan Mas Danu maupun Ibu. Segala bentuk komunikasi kulakukan satu pintu melalui Pak Mawan. Aku membutuhkan ruang yang benar-benar bersih untuk menyembuhkan jiwaku sendiri. Hingga pada suatu sore di akhir pekan, setelah aku selesai merapikan beberapa buku di toko Ibu Rahma, Pak Mawan datang menemuiku. Beliau membawa sebuah amplop coklat besar dan sebuah surat kecil yang ditulis tangan. Sinta, ini adalah salinan resmi putusan perceraianmu, ujar Pak Mawan lembut, meletakkan amplop itu di atas meja. Dan ada titipan surat dari ibumu. Beliau meminta Pak Mawan menyampaikannya padamu jika seluruh proses hukum ini sudah selesai. Aku menatap surat kecil itu dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibanding beberapa bulan lalu. Setelah Pak Mawan berpamitan, aku duduk di sudut toko yang sepi, membuka lipatan kertas itu dengan jemari yang stabil. Sinta, anakku sayang wanita berhati mulia yang telah Ibu lukai sedemikian dalam. Saat kamu membaca surat ini, Ibu mungkin sudah tidak lagi berada di kota ini. Ibu memilih untuk kembali ke kampung terpencil, menghabiskan sisa hidup Ibu dalam pertobatan yang panjang atas dosa besar yang Ibu lakukan padamu. Ibu tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup untuk menghapus air mata yang kamu jatuhkan. Anak di dalam kandungan Ibu ini akan tumbuh tanpa seorang ayah, karena Ibu telah memutus semua hubungan dengan Danu. Ibu tidak ingin hidup di atas penderitaan anak kandung Ibu sendiri. Danu juga telah pergi meninggalkan rumah itu, memilih hidup dalam kesendirian untuk menebus kesalahannya. Ibu tidak memintamu memaafkan Ibu sekarang, Sinta. Namun, ketahuilah, setiap sujud di sepertiga malam Ibu, nama kamulah yang pertama Ibu sebut. Ibu berdoa agar Allah mengembalikan kebahagiaanmu yang telah Ibu rampas. Maafkan Ibu, Nak. Ibu menyayangimu, selalu. Air mata menetes perlahan membasahi permukaan kertas surat tersebut. Namun, kali ini bukan lagi air mata kemarahan atau keputusasaan. Itu adalah air mata pelepasan. Membaca surat itu, aku menyadari satu hal, dendam tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Pengkhianatan mereka memang keji. Namun melihat mereka kini menanggung sanksi moral dan memilih jalan penyesalan yang jujur, membuat hatiku perlahan-lahan melembut. Sebagai seorang anak, luka itu tetap membekas. Namun rasa benci yang membakar dadaku perlahan padam, berganti dengan rasa iba dan keikhlasan yang tulus. Aku melangkah keluar dari toko buku, berdiri di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan. Angin senja bertiup lembut, menerpa wajahku dan membawa helai jilbabku bermain bersama angin. Aku mengeluarkan pemantik api kecil dari kantongku. Di sudut pelataran toko, aku menyulut ujung surat dari Ibu. Lidah api perlahan melahap setiap deret tulisan penyesalan itu hingga berubah menjadi abu hitam yang diterbangkan oleh angin malam. Bersamaan dengan hilangnya abu itu, aku berbisik dalam hati. Aku memaafkanmu, Bu, demi kedamaian jiwaku, demi masa depanku. Namun, biarlah kita menempuh jalan hidup kita masing-masing.
Aku berbalik dan kembali masuk ke dalam toko dengan senyuman yang kini benar-benar terukir nyata di bibirku. Langkah kakiku terasa begitu ringan. Aku telah melewati badai terdahsyat dalam hidupku. Dan kini, fajar kedamaian yang baru telah menyambutku. Aku siap melangkah maju, sebagai Sinta yang utuh, yang tegar, dan siap menjemput kebahagiaan baru yang telah Tuhan persiapkan di depan sana. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.